Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Balasan Setimpal untuk Pengkhianatan Suamiku. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Bu, hari ini ibu libur kerja kan? Kalau ibu libur, rencananya saya mau ke salon sebentar. Boleh kan Bu? Yuni, asisten rumah tangga sekaligus pengasuh Sila, anak perempuan sematawayang kami bertanya saat aku sedang konsentrasi mengupas kentang dan wortel, yang rencananya akan dimasak bersama ayam, yang sudah dipotong kecil-kecil untuk diolah menjadi sup ayam, kesukaan Sila dan Mas Arman, suamiku. Di hari Sabtu dan Minggu seperti ini yang merupakan hari libur kerja, aku memang biasanya terjun sendiri ke dapur untuk menyiapkan makanan buat Sila dan Mas Arman, yang sekali-kali kadang ingin juga mencicipi masakan istri dan ibunya ini. Jadilah, pagi ini selepas salat subuh, aku bergerak menuju dapur dan berkutat dengan alat dapur, sementara Yuni kusuruh bersih-bersih rumah. Namun, belum selesai ia membersihkan bagian dapur, di mana aku sedang beraktivitas saat ini, Yuni sudah minta diizinkan keluar. "Kamu mau ngapain ke salon? Potong rambut?" tanyaku sembari menoleh padanya. Kulihat rambut artku itu memang sudah panjang hingga melewati batas bahu. Mungkin itu membuatnya gerah saat melakukan pekerjaan rumah, yang menjadi tanggung jawabnya dan membuatnya ingin segera memotong rambut. Namun, di luar dugaan, gadis itu justru menggelengkan kepalanya. "Bukan, Bu. Mau perawatan aja. Facial, cerambat sama luluran." Mungkin agak lama makanya Yuni izin dulu, ucapnya sembari melempar pandangan ke samping, seolah ingin menghindari kontak mata denganku. "Facial? Luluran? Apa mungkin aku saja yang kurang suka pergi ke salon? Karena berpikir semua itu bisa dilakukan di rumah seperti yang selama ini kulakukan? Ya, aku memang lebih suka melakukan treatment sendiri di rumah. Setelah membeli produk kecantikan dan skincare yang diperlukan, maka aku akan melakukan perawatan sendiri di kamar, ketimbang jauh-jauh pergi ke salon. Lebih efisien soal waktu dan biayanya menurutku. Lumayan bisa menghemat uang juga, karena tak perlu membayar jasa simbak salon. Bukan hanya luluran, facial dan cerambat pun semuanya dilakukan sendiri di waktu-waktu senggang, seperti hari libur begini. Namun, mungkin diriku beda dengan Yuni yang sepertinya rela menguras uang gajinya demi bisa perawatan di salon. Kulihat pakaian gadis berusia 22 tahun itu sudah rapi. Kaos ketat dipadu dengan rok pendek, selutut membalut tubuhnya yang tinggi, langsing dan semampai, membuat penampilan artku itu terlihat cantik dan seksi. Wajahnya yang lumayan manis juga dipoles make up tipis. "Siap pergi. Izinin aja, Mam. Yuni kan juga butuh refreshing. Capek di rumah terus. Jagain Sila dan beres-beres rumah. Sekali-kali mungkin pengen keluar." Celetuk Mas Arman tiba-tiba dari balik sekat ruang tengah menuju dapur. Senada dengan Yuni, penampilan Mas Arman pun terlihat rapi. Kaos brand ternama dipadu jeans dari merek terkenal melekat di tubuhnya, membuat penampilan lelaki berusia 32 tahun itu terlihat modis dan energik. Mas Arman memang tampan. Tak salah jika banyak wanita menyukainya meski sudah beristri. Mendengar celetukan suamiku, yang kelihatannya memaklumi keinginan Yuni, aku pun hanya mengangkat bahu dengan pasrah. Ya mungkin sekali-kali gadis itu juga perlu waktu untuk refreshing dari penatnya mengerjakan pekerjaan rumah. Tak mengapa sekali-sekali kuizinkan gadis itu keluar. Asal tidak berlama-lama, karena aku juga perlu istirahat siang nanti setelah 5 hari capek berkutat dengan pekerjaan di kantor. Hari ini harusnya bisa istirahat setelah capek mengolah masakan di dapur. Tetapi tak bisa karena Yuni hendak pergi. "Ya sudah, pergi aja, Yun. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau bisa jam 2 udah di rumah. Minta mbaknya jangan lama-lama ngelulurnya biar siang udah bisa pulang." "Oke?" sahutku sembari memasukkan potongan kentang dan wortel ke dalam panci,
siap untuk direbus bersama potongan daging ayam yang sudah lebih dulu direbus di atas kompor. Baik, Bu. Kalau gitu Yuni berangkat dulu ya, Bu. Permisi. Yuni menyampirkan sling bag di pundaknya lalu berjalan keluar rumah dengan langkah pelan setelah melempar pandang sekilas pada Mas Arman. Entah apa maksudnya, tapi aku hanya menganggap itu ungkapan minta diri. Sepeninggal Yuni, Mas Arman beranjak menuju kamar dan kembali lagi dengan penampilan rapi, dan tubuh tercium bau wangi parfum yang khas, membuatku bertanya-tanya di dalam hati. Mas Arman mau kemana? Kok jadi ikut-ikutan mau pergi? Bukannya memilih me time di rumah mengingat waktu kami berkumpul hanya bisa dilakukan pada saat hari libur kerja seperti ini? Belum sempat bertanya. Mas Arman sudah duluan membuka mulutnya. Mas, juga mau keluar sebentar ya? Nis, mau cari angin dulu di stadion. Sila juga lagi nonton TV. Jadi kamu bisa nerusin masak tanpa terganggu sama dia. Oke? Ucapnya dengan nada tenang seolah-olah tak tahu perasaanku. Yang mendadak bertanya-tanya sendiri kenapa saat Yuni baru saja pergi. Mas Arman juga minta izin keluar rumah? Ada apa ini? Melihat Mas Arman meraih kunci mobil, aku hanya diam sembari menepis prasangka yang menyelusup dalam benak. Ah, apa mungkin kepergian Mas Arman ada kaitannya dengan kepergian Yuni? Tapi tidak mungkin. Terlalu rendah dan tak dewasa rasanya jika menuduh Mas Arman berbuat yang tidak-tidak dengan pembantu itu. Terlalu paranoid rasanya. Ya sudah, pergi saja tapi jangan lama-lama ya Mas. Soalnya aku mau istirahat siang, capek dan ngantuk. Jadi nanti gantian ya awasi Sila. Ujarku yang disambut Mas Arman dengan anggukan kepala tanda setuju. Usai mendapat persetujuan dariku, bergegas lelaki yang sudah mendampingi hidupku selama 7 tahun itu, melenggang menuju garasi dan mengeluarkan mobil sport kesayangannya menuju halaman rumah. Sesaat kemudian deru halus mesin mobil yang dikendarainya meninggalkan rumah menuju jalan raya di depan sana. Jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi tanda-tanda Yuni ataupun Mas Arman kembali belum juga kelihatan. Berkali-kali kuintip halaman dari gorden jendela yang kusibakan. Berharap mobil Mas Arman sudah kembali, tetapi nihil. Hingga lelah kepala ini berkali-kali mengintip keluar. Mobil suamiku belum juga kembali. Kututup mulut yang sedari tadi menguap menahan kantuk. Hari libur begini selain berkutat di dapur, memasak untuk anak dan suami, siang hari biasanya kugunakan untuk tidur sekedar melepas penat, dan letih setelah 5 hari bekerja di luar rumah. Namun, karena Yuni dan Mas Arman, yang tadinya kuandalkan untuk bisa bergantian menjaga Sila yang baru saja bangun dari tidur siang, tak juga kembali dari luar, jadilah aku hanya bisa berbaring sembari menemani putri tunggalku itu menonton televisi. Beberapa saat berlalu tanda-tanda Yuni ataupun Mas Arman pulang tak juga kelihatan. Penasaran kuambil ponsel dan menelpon suamiku. Tersambung tapi tak diangkat. Akhirnya kukirim pesan WA menanyakan keberadaannya, sekaligus meminta ia segera pulang ke rumah, tetapi pesan dariku tak dibaca. WA-nya pun terlihat terakhir aktif pada jam ia berangkat pagi tadi. Ah, kemana gerangan Mas Arman selama itu tidak online? Sudah hampir 4 jam sejak ia pergi. Ia tak menyentuh ponselnya. Hatiku kembali diganggu prasangka mendapati kenyataan itu. Penasaran, kuhubungi pula nomor telepon Yuni. Art itu memang kufasilitasi sebuah telepon genggam, agar saat aku di kantor, masih bisa berhubungan dengannya, untuk menanyakan dan memantau keadaan Sila, tetapi anehnya nomor telepon Yuni malah dalam keadaan mati. WA-nya pun terakhir aktif beberapa jam yang lalu. Berkali-kali dihubungi, berkali-kali pula operator provider menyampaikan informasi bahwa nomor telepon yang dihubungi sedang tak bisa menerima panggilan. Ah, ada apa sebenarnya ini? Kenapa nomor WA Mas Arman tidak aktif? Dan nomor telepon Yuni juga tidak bisa dihubungi? Ada apa di balik semua ini? Tak urung 1000 pertanyaan berkecamuk di benak ini. Assalamualaikum. Suara salam dari luar menyadarkan aku yang sedang berbaring dengan 1000 kecamuk di depan televisi. Buru-buru aku melangkah menuju pintu dan membukanya. Dengan tak sabar. Di depan teras kulihat Yuni sedang berdiri menunggu pintu dibuka.
Dengan rambut terlihat basah dan kedua tangannya mencengkram erat sling bag yang melingkar di dadanya. Gadis itu menatapku dengan pandangan datar seolah tak merasa bersalah, meski sudah mangkir 2 jam dari waktu semula yang kuberikan padanya. Benar-benar membuatku hilang kesabaran dibuatnya. Kok baru pulang, Yun? Kemana aja dari tadi? Tanyaku tak mampu menahan rasa jengkel dan emosi, karena gadis itu terang-terangan melawan perintahku untuk segera pulang setelah selesai dari salon. Maaf, Bu. Tadi banyak yang antri di salon, jadi kelamaan. Ucapnya sembari ngeloyor masuk tanpa menghiraukan kejengkelanku. Kalau sudah tahu rame, kenapa nggak pindah salon aja sih, Yun? Ditungguin sampai sepi kan lama jadinya. Lagi pula kamu perawatan apa aja? Kok nggak ada bau lulur? Tanyaku sembari mengendus aroma tubuh Yuni yang tak mengeluarkan bau lulur, melainkan aroma parfum biasa. Wangi tapi beda dengan bau harum lulur biasanya. Tadi memang nggak luluran, Bu. Kan sudah Yuni bilang antri jadi batal luluran. Cuma facial sama cerambat aja bisanya. Ucap gadis itu lagi sembari menjauhkan tubuhnya dari jangkauan penciumanku. Mendengar perkataannya kembali kuteliti raut wajah Yuni. Kelihatannya make up yang dipakai gadis itu seperti baru dipulaskan di wajahnya. Bedak dan lipstik yang digunakan kelihatan baru dipoles. Apa gadis ini memolesnya setelah facial? Ah, bisa jadi. Tapi tunggu dulu. Dia bilang baru saja cerambat. Betulkah? Wangi yang menguar dari rambut gadis itu bukan seperti wangi krim ataupun masker rambut, tapi wangi shampoo dan kondisioner biasa. Lalu apa maksudnya dengan mengatakan dia habis ke salon? Hanya untuk mengelabuiku sematakah? Tapi kalau tidak ke salon, kemana gadis itu selama 5 jam kepergiannya? Sedang aku menatap dengan pandangan tak percaya pada Yuni. Pintu depan diketuk dari luar. Mas Arman membuka pintu sendiri dan masuk dengan wajah terlihat cerah dan segar, seperti orang yang baru saja habis mandi. Pikiran buruk pun serta-merta tanpa mampu dicegah menyeruak ke dalam hati. Ah, sebenarnya Mas Arman dan Yuni kemana sih? Pergi barengan. Meskipun tidak satu kendaraan dan pulang pun berbarengan? Benarkah mereka tidak ada apa-apa di luar sana? Dan hanya kebetulan saja pergi dan pulang berbarengan? Ya Tuhan, salahkah jika aku menaruh curiga pada suami dan pembantuku ini? Mas, kamu dari mana? Kok dihubungi WA kamu nggak aktif? Telepon juga nggak dijawab? Kamu kemana aja sih? Kutinggalkan Yuni untuk sementara dan bergegas menyusul Mas Arman, yang sedang melenggang santai menuju kamar, tanpa merasa bersalah sedikit pun telah pergi berjam-jam tanpa pemberitahuan padaku tadi. Mendengar teriakanku, Mas Arman menghentikan langkahnya, lalu membalikkan tubuhnya menghadapku. Ada kilat tak suka bermain di mata tajamnya saat mendapatiku terus mengejarnya dengan pertanyaan tentang kepergiannya barusan yang mencurigakan. Entahlah, aku merasa Mas Arman memang sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Sikapnya menjelaskan hal itu. Selama ini Mas Arman hampir tak pernah keluar rumah berjam-jam sendirian seperti tadi. Tapi kali ini ia melakukannya. Wajar saja rasanya jika aku menaruh rasa curiga. Aku merasa Mas Arman memang sedang tak jujur padaku. Tapi apa yang membuatnya tega melakukan hal itu? Benarkah tadi ia pergi sendirian ke stadion? Atau sebenarnya tadi ia sedang berdua bersama Yuni, mengantar gadis itu yang konon katanya hendak pergi ke salon? Ah, semua ini memang menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan yang bukan tanpa alasan. Mas kan udah bilang tadi, Mas pergi ke stadion, cari udara segar sama teman-teman. Apa itu semua nggak jelas bagi kamu? Perlu bukti apa supaya kamu percaya? Mas Arman justru balik bertanya dengan nada keras, seolah tak suka dengan pertanyaan yang kuajukan tadi. Mata tajamnya menatapku tak berkedip. Entah mengapa lelaki yang biasanya berpembawaan diri tenang itu, kali ini seperti kehilangan kesabarannya menghadapiku karena privasinya dipertanyakan. Tapi aku sudah kepalang tanggung. Rasa curiga karena kepergian dan kepulangannya, yang bersamaan dengan Yuni dari salon, membuat benakku diliputi tanda tanya dan rasa curiga yang tak mampu ditepis. Namun, untuk terus mencecarnya dan meneruskan pertengkaran dengan Mas Arman, rasanya juga tak tepat karena saat ini artku itu pasti sedang mendengar pertengkaran kami ini.
Bisa besar kepala dia. Jika benar Mas Arman tadi pergi bersamanya dan kami ribut karena suamiku tak mau mengakui hal itu, serta memilih berbohong padaku demi membela dirinya. Berpikir begitu, akhirnya aku pun memilih untuk diam dan pura-pura percaya, demi bisa menguak kebenaran semua perkataan Mas Arman nanti. Aku bertekad akan mengorek semua hal yang sepertinya memang Mas Arman sembunyikan dariku. Untuk itu aku harus bersikap tenang agar semua rencana yang ada di benak ini bisa terwujud. Tak berlebihan rasanya jika aku bersikap waspada seperti ini. Bukan mencari-cari masalah dan perkara dengan suami, tetapi demi menyelamatkan rumah tangga kecil kami yang bisa saja saat ini sedang dihantui ketidakjujuran. Sebagai istri tak mungkin bagiku membiarkan semua itu terjadi begitu saja, tanpa usaha untuk menghindarinya. Baiklah Mas, aku percaya. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Aku kan sudah bilang tadi tolong gantian jagain Sila. Karena aku juga butuh istirahat. Tapi bukannya dengerin. Kamu malah pergi nggak pulang-pulang. Wajar jika aku kesal dan bertanya-tanya bukan? Tapi baiklah. Maafkan aku jika aku berlebihan dan marah-marah seperti tadi. Tapi kedepannya jangan diulangi lagi. Oke? Ucapku pada akhirnya. Enggan rasanya meneruskan pertengkaran ini. Aku tak mau keributan yang terjadi antara aku dan Mas Arman didengar oleh Yuni. Jika memang Mas Arman ada sesuatu dengan gadis art kami itu, aku tak mau ia bersorak gembira dan merasa berada di atas angin, karena Mas Arman terlihat lebih membelanya daripada aku. Ya, aku akan berusaha mengorek kebenaran yang sedang disembunyikan Mas Arman dan Yuni nanti. Yun, tolong kamu terusin goreng ikannya ya. Ibu mau giling bumbu gulai dulu. Perintahku pada Yuni yang baru saja masuk ke dapur. Ini hari Minggu. Hari ini masih menjadi jatahku untuk memasak buat Mas Arman dan Sila, sementara tugas Yuni masih sama, membersihkan rumah dan beres-beres. Namun, karena hari sudah siang dan kebetulan Yuni ke dapur maka ku minta pada gadis itu untuk meneruskan menggoreng ikan di atas kompor. Tetapi bukannya sigap memenuhi perintahku, gadis itu justru menatapku dengan tatapan protes. Sebentar. Bu, saya mau bikin teh panas dulu buat Pak Arman. Barusan Bapak minta dibikinkan. Sahutnya sembari mengambil cangkir dan bungkus teh di lemari dapur. Lalu bersiap-siap menyeduh minuman itu, tetapi buru-buru ku cegah. Biar ibu saja yang bikinkan. Yun, kamu bantu ibu goreng ikan saja. Ujarku sembari mengambil alih pekerjaannya. Tetapi gadis itu menolak. Biar saya saja, Bu. Soalnya Pak Arman nyuruh saya. Bukan ibu. Yuni, Arman itu suami saya. Wajar kalau saya mau melayani dia. Kenapa kamu jadi rese begini sih? Saya harap kamu mengerti kedudukan kamu di rumah ini ya Yun. Jangan berlebihan. Sahutku dengan emosi yang mulai meluap. Ya siapa yang tidak kesal jika Ar sendiri terang-terangan membantah perintah majikannya? Meskipun yang memperkerjakan ia di rumah ini adalah Mas Arman. Tapi tak sepatutnya ia membantahku yang notabene adalah majikannya. Mendengar bentakanku, Yuni bersurut mundur. Wajahnya tampak pias. Namun, tak kutemukan rona takut di wajahnya. Entah apa maunya gadis ini? Ingin rasanya kupaksa ia untuk jujur, mengatakan tujuannya melakukan itu. Tapi aku takut dibilang mengada-ada karena bukti-bukti yang mendukung kecurigaanku juga belum kumiliki. Hanya saja aku memang menaruh rasa curiga padanya. Ia melakukan semua itu karena ingin memiliki Mas Arman. Jika sudah begini, haruskah kuputuskan ikatan kerja dengan gadis ini? Agar tak perlu lagi dihantui rasa curiga dan tak nyaman dengan keberadaan gadis itu di rumah ini? Agar tak ada lagi rasa curiga dan pertengkaran dengan suamiku lagi? Tapi kalau demikian bagaimana nanti aku masuk kerja? Sementara mencari art baru itu sulit dan butuh waktu. Ah, pusing kepalaku memikirkannya. Yang pasti aku memang harus segera mencari solusi. Agar rumah tanggaku bersama Mas Arman tidak diganggu pihak ketiga. Apalagi jika pihak ketiga itu adalah artku sendiri. Ya, sepertinya aku harus segera memecat Yuni. Agar Mas Arman tak lagi bisa macam-macam di belakangku bersama gadis ini. Bagaimanapun juga menyelamatkan rumah tangga yang sudah 7 tahun dibangun. Bersama Mas Arman adalah sebuah keharusan bagiku. Nisa, ada apa ribut-ribut? Mendengar aku membentak Yuni, Mas Arman datang dan bertanya penuh rasa ingin tahu padaku.
Matanya menyapu wajahku dengan tajam, meminta penjelasan. Aku menghela nafas, bingung mau menjawab apa. Khawatir jawaban itu justru menjadi sebab kesalahpahaman dan pertengkaran kami lagi seperti kemarin. Namun, melihatku hanya diam, Mas Arman mengulangi lagi pertanyaannya. Nisa, tolong jelaskan kenapa kamu marah-marah sama Yuni seperti tadi. Ujarnya lagi. Gak ada apa-apa, Mas. Aku cuma nyuruh Yuni goreng ikan aja. Tapi dia menolak. Jadi aku menegur dia. Itu aja. Akhirnya ku jawab juga pertanyaannya dengan enggan. Hatiku gundah melihat Mas Arman yang begitu protektif pada Yuni. Apa-apa yang bersangkutan dengan gadis itu, suamiku ini seperti ingin ikut campur terus. Kadang aku bertanya-tanya sendiri siapa Yuni sebenarnya. Bagaimana bisa Mas Arman bertemu dia dan memperkerjakannya sebagai art di rumah kami? Setiap ditanya, Mas Arman hanya bilang Yuni adalah anak saudara ibunya di desa, yang hendak mencari pekerjaan di kota ini. Karena aku butuh art untuk mengasuh sila pasca diterima sebagai ASN. Jadilah ku terima Yuni bekerja di rumah ini. Sebenarnya bukan aku tak pernah menaruh rasa curiga. Jika bisa saja Yuni adalah wanita selingkuhan Mas Arman, yang sengaja dibawanya ke rumah ini, tetapi aku memilih diam untuk menghindari konflik dengannya, karena enggan pada tetangga jika kami ribut-ribut. Terbukti sejak kehadiran Yuni sebulan lalu, lambat laun sikap Mas Arman padaku pun memang mulai berubah. Kehangatan dan keromantisan yang sering ia tunjukkan padaku, sekarang berganti dengan kemarahan jika sedikit saja aku menyinggung perasaannya, atau mencurigainya seperti kemarin. Mas Arman juga sering menunjukkan gelagat aneh akan hubungannya dengan Yuni. Seperti kali ini, di mana ia justru lebih memilih menyuruh Yuni yang melayani kebutuhannya, ketimbang menyuruhku, istrinya sendiri. Benar begitu Yuni? Ibu nggak marahin kamu tanpa alasan tadi. Seolah tak percaya, Mas Arman kembali bertanya pada Yuni yang segera ditanggapi gadis itu dengan menundukkan wajahnya pura-pura sedih. Gak, tadi saya memang diperintahkan ibu untuk menggoreng ikan. Tetapi saya minta ibu sabar dulu sampai saya selesai bikin teh buat Mas. Bapak. Tapi bukannya sabar. Ibu malah marah-marah dan mengatakan kalau Yuni ini cuma pembantu. Yuni tergugu. Gadis itu menundukkan wajahnya seolah tak mampu menahan luka hati. Karena kata-kataku yang dianggap menghina statusnya. Padahal itu kuucapkan hanya agar ia menyadari kedudukannya. Namun, bukannya sadar, ia malah menggunakan kesempatan itu untuk membuat Mas Arman simpati, dan menilaiku buruk karena telah menghina status pekerjaannya. Padahal jelas tidak begitu. Kepura-puraan yang sungguh membuatku ingin mengusir gadis itu sekarang juga dari rumah ini. Sayang aku belum menemukan penggantinya. Hatiku rasanya panas bukan main. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Berani-beraninya ia mengadu yang tidak-tidak pada Mas Arman. Seolah-olah aku sengaja mengatainya pembantu dan merendahkan profesinya itu. Padahal tidak sama sekali. Sialnya Mas Arman kelihatannya justru lebih percaya pada ucapan art itu daripada denganku. Benar begitu. Nisa, kamu menghina Yuni karena statusnya? Sadarlah. Nis, roda kehidupan ini berputar. Hari ini mungkin dia cuma seorang pembantu, tapi besok lusa bisa saja berubah menjadi majikan. Jangan sombong. Tegas Mas Arman lagi dengan nada yang tak enak didengar telinga, membuatku merasa bingung karena terkesan ia seperti memusuhi istrinya sendiri. Siapa yang sombong? Mas? Maksud Mas apa ngomong begitu? Mas mau bilang kalau Mas lebih percaya pada Yuni daripada sama istri Mas sendiri? Keterlaluan. Aku benar-benar merasa tersinggung mendengar perkataan Mas Arman, hingga akhirnya mengucapkan kalimat yang harusnya tak keluar dari mulutku karena hanya akan membuat pembantu itu besar kepala. Namun mendengar ucapan Mas Arman, hatiku memang menjadi kesal bukan main. Dengan kasar aku beranjak meninggalkan dapur di mana kami berada saat ini. Tetapi belum sempat melangkah, Mas Arman keburu mencekal tanganku dan menahanku supaya tidak bisa pergi. Kamu mau kemana? Mas belum selesai bicara. Tolong hargai suami kalau sedang ngomong. Ngerti?
Bentak Mas Arman sembari menguatkan cekalannya hingga aku meringis kesakitan. Aku berontak berusaha melepaskan cekalan itu, tetapi tak bisa karena kalah tenaga. Menyadari hal itu, aku hanya mampu menelan ludah dengan getir. Tak mengerti mengapa Mas Arman tiba-tiba jadi kasar dan tega begini padaku. "Mas, kamu kenapa sih jadi kasar begini?" tanyaku sembari terus berontak. Tak mampu lagi menahan diri terus-menerus. Kata orang, sabar itu ada batasnya. Demikian pula yang terjadi padaku saat ini. Tak bisa lagi menahan sabar menghadapi sikap Mas Arman yang mulai kelewatan. Makanya dengarkan dulu suami bicara. Jangan main pergi seenaknya saja. Jawab dulu pertanyaan Mas. Kenapa kamu ribut terus sama Yuni? Apa belum puas juga dengan penjelasan kemarin hingga kamu masih marah-marah seperti ini? Iya. Mas Arman melotot hingga rahangnya terlihat mengeras. Melihat itu aku hanya mampu menggigit bibir. Betapa Mas Arman sudah jauh berubah. Entah apa yang membuatnya begitu. Yang pasti sejak kedatangan Yuni ke rumah ini, hubunganku dengan Mas Arman mulai menjadi tegang. Aku nggak ngajak dia bertengkar. Mas, aku cuma mau dia tahu kedudukannya di rumah ini. Kalau dia di sini itu kerja. Jadi, sudah sepatutnya dia menghormati orang yang sudah mempekerjakannya. Mas, bukan malah membantah perintahnya. Ucapku membela diri tanpa rasa takut lagi. Ya, aku tak peduli lagi siapa Yuni sebenarnya. Bahkan jika gadis itu memutuskan keluar dari pekerjaan sebagai pengasuh Sila, hari ini juga aku tidak peduli. Walau harus bersusah payah mencari penggantinya, akan kulakukan demi bisa tenang tanpa kehadirannya di rumah ini lagi. Kamu bilang Yuni tidak menghormati kamu? Asal tahu ya Nis, yang dia ucapkan itu benar adanya. Tadi memang Mas yang meminta dia membuatkan teh panas. Kenapa Mas nyuruh dia bukannya kamu? Itu karena kamu kalau buat teh kurang panas dan kurang manis. Makanya Mas minta Yuni yang buat karena dia lebih tahu takarannya. Ucap Mas Arman lagi seolah tak khawatir aku marah atau tersinggung mendengar perkataannya. Rasanya ada sembilu tajam yang menusuk dan mengiris jantung ini. Mendengar suami sendiri terang-terangan memuji Art di depan istrinya. Siapa yang tidak terluka? Jadi, itu alasannya Mas Arman lebih memilih teh buatan Yuni ketimbang teh seduhanku? Drama apa sebenarnya yang sedang Mas Arman dan Yuni pertontonkan di depanku saat ini? Baik Mas, silahkan kamu minta Yuni yang bikinkan teh buat kamu. Aku nggak apa-apa kok. Bahkan aku nggak peduli kamu mau minta apa saja sama Yuni. Tapi jangan lupa kalau saat ini Mas tinggal di rumahku. Rumah yang kubeli jauh sebelum kita menikah. Jadi sudah seharusnya Mas menghargaiku. Karena aku juga punya hak menentukan siapa-siapa saja orang yang boleh tinggal bersamaku di rumah ini. Ucapku dengan keberanian yang tiba-tiba saja muncul. Mungkin karena sudah terlalu sakit dan terhina akan kata-kata dan perlakuan yang Mas Arman berikan. Membuat keberanianku untuk melawan bangkit juga. Sepertinya Mas Arman memang harus disadarkan akan posisinya di rumah ini. Sama seperti Yuni. Dan kamu Yuni, ingat ya, kamu di sini itu bekerja atas izinku. Jadi tolong jaga sikap jika kamu mau terus bekerja di sini. Kalau tidak, silakan keluar sekarang juga. Tandasku padanya dengan tegas. Ya, menghadapi orang-orang seperti Mas Arman dan Yuni, sepertinya memang perlu sedikit keberanian dan ketegasan agar kepala ini tidak diinjak-injak seenaknya. Usai berucap begitu, dengan langkah tenang dan jumawa ku tinggalkan ruangan dapur, menuju kamar untuk mengistirahatkan tubuh dan benak yang terasa penat. Sebelum berlalu masih sempat kulihat wajah Mas Arman dan Yuni, yang seketika memerah mendengar ucapanku. Namun, aku tidak peduli. Saat ini aku hanya ingin istirahat saja. Dengan hati gundah ku tutup daun pintu kamar dengan keras. Tetapi belum tertutup sempurna. Tangan Mas Arman menghalangi. Nisa, tunggu. Mas mau bicara. Ucapnya sembari dengan cepat menyelinap masuk mengejarku. Kurungkan menutup daun pintu kayu persegi 4 itu dan membiarkan sosok Mas Arman masuk. Lelaki itu tampak begitu tersinggung pada ucapanku dengannya tadi. Terbukti wajahnya terlihat kelam dan sinar mata yang tajam menusuk. Namun, aku tak gentar.
Kalau Mas Arman bisa tersinggung, aku juga jauh lebih bisa karena aku tak pernah memulai pertengkaran melainkan Mas Arman sendiri. Bisa kamu jelaskan apa maksud ucapan kamu tadi? Nisa, kamu ingin mengancam dan mempermalukan aku di depan Yuni, begitu? Tanya Mas Arman dengan suara tertekan. Tetapi jangan dikira aku takut. Tidak. Sebagai seorang sarjana hukum dengan predikat kelulusan terbaik, aku tahu bagaimana cara melindungi dan mempertahankan hakku sebagai istri di depannya. Bagaimanapun agama memerintahkan seorang istri untuk taat pada suaminya. Tetapi jika suami telah mulai bertindak semena-mena, maka istri pun berhak meminta keadilan. Bahkan Islam membolehkan istri meminta talak, jika suami tak memperlakukan istrinya lagi dengan baik. Apalagi hukum negara yang jelas-jelas melarang seorang suami berlaku semena-mena pada istrinya. Tak akan kubiarkan Mas Arman melakukan itu lagi padaku. Tidak. Mas sudah dengarkan tadi aku bilang apa? Gak perlu rasanya kulangi lagi karena Mas pasti sudah dengar? Ini rumahku Mas. Jadi tolong hargai aku atau kupersilahkan Mas keluar kapan saja Mas mau. Sekarang aku mau istirahat dulu. Jadi tolong Mas tinggalkan kamar ini, karena aku mau sendiri dulu. Kubuka kembali daun pintu kamar dengan lebar, mempersilahkan lelaki itu keluar. Tetapi Mas Arman hanya tegak membisu dengan wajah memerah. Entah apa yang ada di benaknya. Aku tak tahu dan tak peduli. Hatiku terlanjur sakit mendapat perlakuan tak sepatutnya darinya ini. Nisa, dengarkan dulu Mas mau bicara. Mas Arman tak mau keluar kamar. Malah mendekat dan berusaha menggapai tanganku yang serta-merta kukibaskan dari genggamannya. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan Mas. Semua sudah jelas. Kalau Mas mau perkawinan kita langgeng dan tetap tinggal di sini bersamaku, Mas harus bisa menghargaiku. Itu saja. Tegasku kembali. Siapa bilang Mas tidak menghargai kamu? Mas cuma gak suka kalau kamu selalu bersikap tidak baik pada Yuni. Dia itu anak saudara ibuku. Nis, ibu menitipkan dia pada Mas. Jadi sudah sewajarnya kalau Mas memastikan dia di sini mendapat perlakuan yang baik dari kamu. Apalagi dia sudah membantu kamu mengasuh Sila. Harusnya kamu bisa memperlakukan dia lebih baik lagi dari ini. Bukannya selalu marah-marah sama dia. Ucap Mas Arman kembali dengan nada tinggi yang sama. Aku memperlakukan dia dengan tidak baik. Mas? Bagaimana Mas bisa punya kesimpulan seperti itu sementara jelas-jelas dia yang selalu membantah perintahku? Dia di sini kerjakan? Dibayar untuk itu? Tapi kenapa dia selalu menentang perintahku Mas? Kamu gila kalau menyuruhku diam saja menerima perlawanannya. Dia pembantu. Mas dan aku majikan dia. Dia yang harus mendengar perintahku, bukan sebaliknya. Ucapku masih meradang. Tak habis pikir mengapa Mas Arman masih saja membela Yuni yang jelas-jelas sudah melawanku. Harusnya Mas Arman bisa menasihati Yuni, bukan menegurku seolah aku yang salah dan Yuni yang benar. Saking marahnya, aku sampai tak bisa membendung kata-kata yang mungkin bisa dianggap menghina oleh Mas Arman. Rasa jengkel karena tak dipandang oleh Ar sendiri itu membuatku geram tak karuan. Tapi mau bagaimana lagi? Mas Arman selalu beralasan Yuni adalah anak saudara ibunya di desa. Itu membuatku harus bertimbang rasa. Sayang, Yuni tidak berpikir hal yang sama. Nisa, jaga bicaramu. Jangan kelewatan. Meskipun Yuni pembantu tapi kamu gak berhak bicara kasar seperti ini tentang dia. Tolong hargai dia Nis. Dia itu. Sudah, Mas. Daripada kamu sibuk menasehati aku, lebih baik kamu nasihati Yuni supaya tidak melawan dan membantah perintahku terus-menerus. Walaupun dia saudara kamu tapi kalau dia melawan terus, aku gak segan-segan memecat dia. Dia di sini dibayar. Mas, aku yang bayar gajinya. Bukan gratis. Jadi, gak mungkin aku makan hati sementara dia enak-enakan gak mau ditegur. Kalau dia masih mau kerja, dia harus patuh dan mendengar perintahku. Itu aja syarat dariku. Gak ada yang lain lagi. Tandasku akhirnya. Ya, jika Yuni masih mau bekerja di rumah ini, tentu dia harus bisa menghormatiku sebagai majikan. Begitu pula Mas Arman.
Kalau ia mau rumah tangga kami baik-baik saja, maka ia harus bisa menjaga hubungan kami sebagaimana aku juga berusaha menjaga hubungan dengannya, agar RT ini langgeng ke depannya. Aku baru saja hendak keluar kamar setelah memakai seragam dinas, saat kulihat sosok Mas Arman masih bergelung di bawah selimut. Meski bukan 1-2 kali kudapati lelaki itu bangun siang, karena Mas Arman memang tidak harus buru-buru ke tempat usaha, yang merupakan milik pribadi yang sekarang ia kelola, tetapi melihat ia sering bangun siang hari seperti ini, menyebabkan perasaanku kadangkala dilanda tidak enak. Terutama sejak Yuni datang menggantikan Big Sari, yang diberhentikan Mas Arman sebulan lalu, karena alasan sudah terlalu tua untuk mengasuh Sila yang mulai aktif masuk taman kanak-kanak, dan harus diantar jemput setiap hari. Big Sari yang tidak bisa mengendarai sepeda motor, memang membuat kami kadang kesulitan, jika hendak minta tolong gantian menjemput Sila di sekolah. Bila kebetulan sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu sebabnya, Mas Arman kemudian berinisiatif menawarkan pekerjaan menjadi art di rumah ini, pada anak saudara ibunya yang berarti sepupu Mas Arman sendiri untuk bekerja di rumah ini. Tapi benarkah gadis itu benar-benar sepupu Mas Arman? Aku memang tak begitu kenal dekat dengan keluarga suamiku, yang notabene tinggal jauh dari kota ini. Apalagi selama menikah, Mas Arman jarang pulang kampung dengan alasan jauh, dan kasihan Sila yang masih kecil jika harus dibawa berpergian keluar kota. Tetapi rasanya selama ini aku memang tak pernah mendengar ibunya bercerita tentang Yuni, kerabat mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, hingga harus melamar pekerjaan menjadi seorang art di kota ini. Lantas benarkah Yuni adalah saudara sepupu Mas Arman? Atau sebenarnya itu hanya akal-akalan dia saja, supaya bisa membawa Yuni ke rumah ini? Berbagai pertanyaan itu membuatku bingung. Apa sebaiknya aku menelpon ibu mertua saja ya untuk menanyakan kebenaran itu? Aku menimbang sendiri. Jujur, aku memang jarang berhubungan dengan ibu. Usia beliau yang sudah lanjut, dan sakit-sakitan serta mulai pikun, membuat Mas Arman melarangku berkomunikasi dengan ibu. Aku hanya bisa melihat profilnya. Setiap kali Mas Arman menelepon ibunya di dekatku. Hanya itu satu-satunya cara berhubungan dengan ibu, melalui sambungan video call yang terkadang hanya bisa beliau jawab sepatah dua kata. Ya, rasanya memang mustahil bisa menanyai ibu, yang ingatannya sudah mulai berkurang. Apalagi kudengar saat ini sedang tidak sehat di desa. Sementara saudara Mas Arman yang lain, juga tidak ada yang mengikuti jejak Mas Arman di kota ini. Semua saudara Mas Arman tinggal di desa. Anak-anak tak bisa jauh dari ibu mereka. Hanya Mas Arman saja yang merantau, hingga kemudian bertemu denganku saat masih bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan. Sampai kemudian kami menikah. 3 bulan berkenalan dan merasa saling cocok. Kami pun akhirnya memutuskan menikah dalam suatu pesta meriah yang diadakan keluargaku. Orang tuaku memang berasal dari strata ekonomi menengah. Sementara Mas Arman berasal dari keluarga sederhana. Itu sebabnya biaya pesta hampir sebagian besar berasal dari keluargaku. Demikian pula setelah menikah, Bapak dan Ibu menyarankan agar Mas Arman membuka usaha sendiri, agar bisa cepat berkembang. Modalnya sebagian besar juga berasal dari tabunganku. Mas Arman hanya menambahi sedikit. Lantas jika kemudian sikap Mas Arman berubah, setelah saat ini sukses dengan usaha percetakan yang kami kelola, salahkah jika aku mulai berpikir untuk bertindak tegas pada Mas Arman? Ya, tentu aku tak mau dipecundangi semudah ini. Setelah membantunya meraih kesuksesan hidup seperti sekarang ini, Mas Arman bukannya berterima kasih atas segenap bantuanku, dan semakin menyayangi istrinya justru hendak senang-senang, dan berbuat curang di depanku. Tidak, tak akan kubiarkan itu terjadi. Mas Arman, kugoncang tubuh yang masih melingkar di bawah selimut itu, membangunkannya dari lelap. Mas Arman bergeming, tak menghiraukan panggilanku hingga harus kembali kulangi lagi membangunkannya dengan lebih keras. Mas Arman, bangun, sudah siang. Mas Arman akhirnya bangun dan mengucek kantong mata yang terlihat merah seperti orang kurang tidur. Padahal hari sudah pukul 7 pagi. Apa Mas Arman semalam tidur larut,
Hingga jam segini masih belum puas istirahat? Tadi malam aku memang tidur lebih cepat hingga tak sempat mengetahui jam berapa Mas Arman masuk kamar. Tahu-tahu bangun pagi tadi sudah ada di sampingku. Ada apa? Nis? Ngapain sih bangunin Mas pagi-pagi begini? Tanya Mas Arman dengan nada tak suka, karena terpaksa bangun cepat dari biasanya. Tak seperti sebelumnya yang kubiarkan saja masih bergelung dalam selimut. Saat aku berangkat ke kantor sembari mengantar Sila ke sekolah. Pagi, Mas? Ini udah siang. Udah pukul 7. Aku mau berangkat ke kantor sebentar lagi karena harus ngejar apel. Kamu juga harus siap-siap supaya bisa berangkat barengan karena aku mau jam 8. Percetakan sudah dibuka. Aku nggak mau kamu molor terus dari jadwal buka dan tutup semula. Mas, aku mau usaha kita maju pesat. Nggak kayak sekarang yang nggak signifikan begini keuntungannya. Ucapku sembari membuka gorden jendela kamar, hingga matahari pagi yang mulai tinggi menerobos masuk melalui celah lubang jendela, membuat Mas Arman menutup muka menghindari silau matahari dan bangun dengan cepat. Jangan mengaturku, Nisa. Selama ini percetakan buka jam 10 juga nggak masalah. Bahkan kadang siang baru buka. Jawab Mas Arman sembari dengan malas menuju kamar mandi. Mendengar ucapannya aku tercengang kaget. Percetakan buka siang? Sejak kapan? Kok aku baru tahu? Sejak kapan kamu buka siang? Mas, kok kamu nggak ngasih tahu aku? Tanyaku kaget. Ya, baru beberapa hari ini sih. Aku cuma mau lihat perbandingan aja. Toh buka pagi atau siang sama aja. Pelanggan tetap nungguin kok. Ucap Mas Arman sembari menyelinap masuk kamar mandi untuk buang air kecil lalu sesaat kemudian kembali keluar kamar. Kamu berangkat aja duluan. Biasanya juga gitu kan? Ngapain mau barengan segala? Karena aku mau bawa mobil. Mas, capek naik motor terus. Atau kalau kamu nggak mau barengan, biar aku bawa mobil. Kamu gantian pakai motor. Sahutku datar. Saat ini kami memang baru punya satu mobil jenis sporty yang dibeli dari hasil usaha 3 tahun lalu. Biasanya Mas Arman yang selalu memakai mobil itu untuk aktivitas sehari-hari. Sementara aku menggunakan roda 2 untuk dinas ke kantor. Karena repot jika harus membawa mobil sementara pukul 10 harus kembali menjemput Sila di sekolah. Menghindari macet di jalan. Jadilah aku memilih menggunakan roda 2. Namun, karena sikap Mas Arman yang seolah tidak menghargai bantuan dan perjuanganku selama ini mendampinginya, membuat rasa ikhlas yang selama ini tertanam di hati mulai pudar perlahan-lahan, digantikan rasa kesal karena sudah terperdaya rayuannya selama ini. Ya, Mas Arman memang cerdik. Hasil keuntungan usaha dari awal tak pernah diberikan padaku semuanya melainkan ditabung untuk membeli mobil yang diakui sebagai miliknya. Padahal jelas-jelas usaha tersebut dibangun dari tabunganku selama ini dan bantuan dari orang tuaku. Bahkan hingga saat ini, modal tersebut belum dikembalikan. Aku tak pernah menuntut pengembalian karena berpikir sudah sepatutnya suami istri itu saling membantu. Harta suami dan harta istri sama saja. Tetapi sejak mengetahui bahwa di mata Mas Arman aku tak lebih berharga dari seorang pembantu, sejak itu pula rasa ikhlas itu kendur perlahan-lahan. Ya, siapa yang tidak marah? Kalau pengorbanan tulus pada suami selama ini justru dibalas dengan pengkhianatan dan kekasaran seperti ini? Tidak. Aku tidak mau lagi dibodohi Mas Arman atas nama cinta lagi. Bagiku cinta itu tumbuh jika terdapat rasa saling menghargai dan percaya, bukan sebaliknya. Satu pihak mencari manfaat dan keuntungan dari pihak lain yang tulus ikhlas membangun keluarga seperti yang dilakukan Mas Arman padaku. Selama ini aku memang sudah bertindak bodoh dengan terlalu mengalah dan menerima semua aturannya. Tetapi mulai sekarang kupastikan aku tidak akan lagi selemah itu. Tumben kamu mau barengan? Biasanya juga berangkat sendiri? Ada apa? Ada sesuatu yang sedang kamu rencanakan sepertinya. Mas Arman berkata dengan nada penuh kecurigaan saat akhirnya kami menaiki mobil bertiga dengan Sila. Kugandeng putriku dan mendudukkan dia di kursi depan biar lapang. Tak lupa sabuk pengaman kupasang erat. Sementara aku duduk di belakang mengawasi Mas Arman dari belakang tubuhnya. Lelaki itu mengemudi dengan konsentrasi yang sepertinya kurang penuh.
Helaan nafas gusar terdengar berkali-kali dari bibirnya. Mungkin tersebab aku memaksanya berangkat bareng seperti pagi ini. Ya, aku bukan perempuan bodoh. Tak mungkin kubiarkan Mas Arman masih berada di rumah sementara jelas-jelas ada Yuni yang juga sendirian di sana. Setelah peristiwa malam tadi tak mungkin aku senaif itu membiarkan mereka berduaan saja di rumah sementara aku dan Sila di luar melakukan aktivitas kami masing-masing. Aku ke kantor dan Sila sekolah. Apalagi pagi tadi kulihat Mas Arman tiba-tiba saja mandi keramas. Hal yang jarang sekali ia lakukan jika malamnya kami tidak melakukan aktivitas suami istri. Begitu juga Yuni yang pagi tadi kulihat melakukan hal yang sama, membasahi rambutnya. Apa memang sudah sejauh itu hubungan mereka di belakangku ya? Diam-diam mencuri kesempatan di saat aku sedang tidur? Aku benar-benar tak bisa menepis rasa curiga. Gak ada salahnya kan kita barengan, Mas? Harusnya malah dari dulu loh kita begini. Coba lihat teman-teman Sila, hampir sebagian besar diantar ayah ibunya sama-sama. Pasti Sila juga ingin begitu. Gak selalu aku yang mengantar dan menjemput sendirian. Aku juga bekerja, cari nafkah, sama seperti kamu. Jadi gak ada alasan aku sempat sementara kamu gak sempat buat antar jemput. Tandasku dengan nada tertekan. Sebenarnya aku tak mau memperlihatkan percekcokan dan ketegangan hubungan antara aku dan Mas Arman di depan Sila, demi menjaga psikologisnya. Tetapi mendengar ucapan Mas Arman, rasanya tidak bisa tidak untuk melakukan pembelaan diri seperti ini. Aku tahu bagi Mas Arman, diam berarti mengakui kebenaran ucapannya, dan aku tidak mau itu terjadi. Aku baru menyadari selama ini, memang telah bertindak memposisikan diri sebagai Wonder Woman dalam keluarga hingga Mas Arman menjadi manja dan kurang tanggung jawab hingga menggantungkan segala urusannya denganku. Tanpa aku semua tak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Alasan. Bilang saja kamu curiga aku ada apa-apa sama Yuni kan? Kamu khawatir ninggalin kami berdua karena pikiran burukmu tentang Yuni. Walaupun dia saudara sepupu jauh tapi aku gak pernah kepikiran buat apa-apa dengan Yuni. Nis. Jadi lain kali kamu gak perlu bertindak konyol seperti ini. Yang ada aku capek karena kurang istirahat gara-gara kamu paksa berangkat pagi begini. Keluh Mas Arman sembari melarikan mobil sedikit kencang. Mas. Bersambung. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya. Jika teman-teman batas kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.